Mbak Marta, senang Ya. sekali hari ini. Kenapa, At? Saya itu paling seneng ke daerah sini, Mbak. Kenapa? Dalane cilik-cilik neng mesti tekan loh. jadi penuh apa tantangan. Oh. Jalannya itu kecil-kecil, tapi kalau mau ke tempat tujuan tuh tiba-tiba jadi luas sekali dalamnya. Nah, ini memang tempat ini. Jadi kalau ada wisatawan minat khusus itu termasuk di sini. Nah, Itu juga menyusuri gang-gang yang ada di sini soalnya. Wisata gang itu keren sekali. Gang. Tapi benar di sini Iya. tuh banyak sekali jalan yang kecil-kecil, tapi di dalamnya itu banyak sekali potensi-potensi. Betul. Baik potensi wisata, potensi UMKM-nya juga banyak itu. Betul. Jadi kalau kita sebut clue-nya perak. Wah, Iya perak. kan? Ada perak. Terus ada kipo. Kipo. Kipo itu adalah makanan tradisional Wes ya. jelas, berarti wes Nah, itu di jelas. mana? Nah. Tebak-tebakan nanti kita kasih hadiah ya. Hadiahnya nanti pokoknya. Iya. Kita berada di Kopi Lumbung Mataram di Kelurahan Purbayan, Kementerian Kota Gede, Kota Yogyakarta. Boleh tepuk tangan untuk kita. Saat ini kita ada di kota. Iya. Kita di Jogja. Kalau Pak Dwi itu baik hati sama aku. Iya. Cari yang deket aja. Kalau Pak Dwi itu ya agak gimana sama aku. Soalnya Lah saya iya. harus ngelaju dari Wonosari. Lah iya kalau Pak Dwi bolonya Tapi kan kalau orang Pak kota. Dwi itu pasti nyari tempatnya itu yang unik-unik. Kenapa? Yo seperti ini. Maksudnya blasok-blasok. Blasok-blasok. Yang tahun kemarin juga gitu. Sampai yang nggak Kok bisa yang jalan lewat. Kayaknya nggak mungkin, tapi ternyata mungkin kalau dilewati. Kemarin yang di dalam ya Nah, juga. ini berarti Pak Dwi itu sebenarnya dari ketidakmungkinan menjadi mungkin. Ini nanti Iya. kita tanya kenapa Iya. cinta banget sama Iya. tempat ini sama masyarakatnya. betul. Hari ini kita menyapa para pelaku UMKM di Kota Gede. Saya Marta Sasongko. Saya Aat Kumorojati. Bersama dengan Dinas Koperasi dan UKM DIY, ini dia Sarasehan Si Si Bakul. Bakul. Boleh tepuk tangan dong ibu-ibu. Dan Banyak ibu-ibu juga. ini hari kita tuh di sini pengen memperkenalkan, kita pengen lebih mendekatkan Si Bakul kepada ibu-ibu yang ada di sini. Betul, caranya? Makanya kita bawa teman Oh, iya? yang ada di luar sana. Iya, Ini ada juga Lista sama Endah. Mbak Lista, Mbak Endah, ini juga wong kene. Lista cuma 5 menit dari sini. Nah, nanti ibu bisa mendaftarkan Si Bakul di sini, nggak perlu ke kantornya dinas koperasi. Betul. Sudah dijemput hari ini, jadi Langsung. nggak usah repot-repot. Bener banget. Dan karena hari ini juga hadir Bu Kepala Dinas ini walaupun sebenarnya masih libur, Betul. tapi tetap nggak ada aja. liburnya. Oh, nggak ada liburnya Kalau ya Bu Siwi ya. Bakul tuh nggak ada liburnya, karena ini ibunya Bakul. Ibunya bakul-bakul, ibunya si bakul. Ibu-ibu kita dihadiri hari ini oleh Ibu Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY, Ibu Insinyur Sri Nurkiat Siwi MMA. Bu Siwi, halo. Pengalaman masuk gangnya gimana Bu tadi? Seperti Mas Aat tadi kecil-kecil susah masuk akhirnya sampai juga. Sugeng sonten Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Dwi, Mbak Bianca dan Mas Endi. Mas Endi. Di Iya. sore yang cerah ini. Iya. Moga-moga kita bisa saling sharing. Iya, yang ditunggu-tunggu dong. Iya. Baiklah. Bersama dengan Bu Siwi, ini wakilnya Ibu semuanya betul ya? Bener nggak? Merasa diwakili nggak? Kalau nggak merasa diwakili, tagih dong gitu ya. Wakilnya ibu-ibu semuanya di DPRD DIY Komisi B, Pak Dwi. Ini Halo. Weh. Halo Pak Dwi, ini Pak RB Dwi Wahyu SPD MSI. Pak Dwi ini cinta banget Kota Gede. Kemarin Kota Gede, Kota Gede lagi, Kota Gede lagi. ada apa ini Pak? Oh, loh. Iya, karena begini loh, Kota Gede itu sebetulnya orang nggak kenal Kota Gede itu siapa sih? Kalau nggak kenal Kota Gede, semua pada kenal. Cuma persoalannya bagaimana Kota Gede ini sudah dititikkan menjadi poros Mataraman. Betul. Poros Mataram di sini tuh. Iya. Tetapi pariwisatanya geliatnya belum oke. Karena apa? Nanti kita cerita bagaimana UMKM dan pariwisata belum punya sinergi yang baik. Oke.
Wis ketok wis siap-siap arep. Siap ini Gitu loh ya. membawa sesuatu. Iya. Pokoknya yang tadi dari ketidakmungkinan menjadi mungkin itu ya Pak Dwi ini. Makanya. Jalannya ini tadi ke sini. Akhirnya ya nyampe juga Iya kita loh, di sini. kita dari yang tidak mungkin mungkin. Makanya kita menghadirkan juga Iya. 2 orang tamu istimewa kita. Kita punya ada dosen prodi manajemen STE YKPN, ada Ibu. Waduh, saya itu Baru gue nyebutnya diseneni loh pada. Ibu siapa? Ibu Bianca Andriani SEMN. Iya. Bubi. Selamat sore Mas Aat. Panggilnya selamat kok Bubi? datang. Iya, Bu Bianca. Oh. Ah. Aku babi aja deh. Tapi pakai Mbak ya. Oh iya, Mbak. Jangan yang lain. Oh, bunyinya beda. Mbak Iya. Bi. Ini dosen tapi juga entrepreneur. Betul. Usaha juga ya. Jadi nanti cerita-cerita ya Mbak Bi. Pokoknya cerita sama kita di sini bagaimana seorang dosen juga menjalankan usaha. Ini biar kita berbagi pengalaman, berbagi experience yang ada di sini. Betul sekali. Dan yang di ujung ini kenal juga kayaknya ibu-ibu di sini ya. Mas Hendy Setioyanto. Oh, ini ngakunya sih pendamping UMKM. Mas Hendy, ngakunya maksudnya. Oh. Mas Hendy, halo. Ya, sugeng sonten Mbak, Mas. Iya. Iya. Pokoknya hari ini juga cerita-cerita dan menyemangati UMKM ya Mas Hendy ya. Insya Allah. Karena kalau UMKM itu biasanya butuh teman curhat, butuh orang yang ternyata bisa ya begitu ya gitu. Ada mentornya dan seterusnya gitu ya. Oke, nanti kita ngobrol sama Mas Hendy dan yang jelas kita tuh cinta banget sama UMKM. Seperti yang kita pakai loh. Bener. Tumben-tumbenan loh. Ini ada ceritanya loh ya. Ngelarisi UMKM beneran. Betul. Jadi sayang sekali kalau ibu-ibu yang ada di sini kalau acaranya si Bakul nggak bawa produk. Iya. Karena kita itu juga seneng beli seperti hari yang ini. kita pakai hari ini Kemarin ngelarisi kita di- UMKM yang sedang si bakul ya. Betul. Kemarin di kota ya kita juga Betul. ada produk kok ini pas. Nah, kita beli sendiri-sendiri. Maksudnya nggak bayar loh. Ya, bayar loh. Loh kirain gitu loh ya. Kalau saya kan kadang-kadang endorse. Itu kan endorse. Iya sih, ini Iya. endorsan dari teman-teman di kota juga. Terima Iya. kasih, luar biasa. Produknya juga keren-keren. Keren kan, Dan gitu kita loh. percaya UMKM yang ada di Yogyakarta karena kita sudah muter Bantul, Gunung Kidul, Sleman, Kulon Progo, kota ini produknya luar biasa. Seperti yang akan kita obrolkan saat ini kita Iya. punya produk yang luar biasa juga. Kita mau ngobrol sama yang punya produk kulit di sini. Boleh. Ayo maju. Kita langsung ngobrol ya, Iya. Pak Dwi. Kita mau ketemu ini dengan Izin. ownernya Wacucal Leather. Iya. Sekalian berdua ya bro. Boleh. Karena tempat ini ternyata Purbayan itu juga kampung wisata, betul ya Pak? Ah, kampung wisata kan. Teman-teman dari pemuda kampung wisata, Mas Agung sini wakilnya. Mas Sini yuk, Agung dan Mas Mas Diksa. Diksa. Ayo Mas. Mas Diksa sini, Mas Diksa. Mas Agung. Ndi. Wes. Wah, Mas Agung arep dikapake ya iki. Rasane iki kok wis Arep lengat ujian. iki. Sini Mas Diksa. Iya. Sini, Lengat Mas iki wis Agung, rada sini, piye ngono lho ya. Nah, Agak maju sini. sini. Mas Iya. Mas Diksa. Tapi kayaknya nggak kenal sama Mas Diksa ini orang. Ya. Kenalnya Mas Kipli. Ya. Kalau teman-teman Iya. kalau teman-teman manggil saya sukanya Mas Kipli gitu. Oh iya. Lah itu nama dari mana? Wah, udah nama panggilan dari teman-teman. Oke, Jadi Ma- enaknya panggil siapa sekarang? Mas Monggo terserah Mas Kipli nggak apa-apa ya? Boleh, Pilih aja boleh. wong nama keren oh ya. Nama kesayangan ya. Nama kesayangan. Oke. Mas Kipli boleh diceritakan usahanya apa? Oke, sebelumnya perkenalkan dulu saya Kipli atau nama asli saya Diksa. Saya bergerak di bidang fashion atau bidang aksesoris, terutama di bidang kulit. Kulit. Iya, kulit sama produk kulit seperti yang Mbak bawakan ini. Ini saya cari isinya kok nggak ada ya. Enggak ada no. Anyar soalnya ya berarti Iya. ya. Oke. Jadi kayak gini nih Oke. produk kulit. Ini Bisa kok anak bisa muda? mengidentifikasi berapa macam yang diproduksi? Kalau yang diproduksi sebenarnya secara spesifik kurang menghitung ya, tapi yang jelas ada lebih dari 10 macam jenis 10 macam jenis aksesoris yang kita buat.
Dompet. Iki gawene Dompet. ora diitung iki. Ora wong Dompet. Dompet, ID Terus card, ID card, ID ikat pinggang, ikat pinggang. terus ada tas, Tempat korek tempat juga. korek ada, gantungan kunci ada. Banyak Mas. Kita juga ada produk EcoPrint dari kulit. Oh, yang juga mana ada. yang mana? Ini Mbak, ya, iya. dompet ini ya. Ini cocok Mbak kowe Mbak. Oh, Waduh, kalau kayak baju matching ini. ya. Boleh nih, Mbak, boleh Mbak. Nah, Jadi kayak gini nih produk-produk Iya, iya, Mas Kipli ini ya. bikinnya di mana Mas Kipli? Kalau Produksinya. produksi ada di Nitian. Oh di Nitian. Iya. Berapa teman atau sendiri atau sama teman-teman? Kita berdua, jalan berdua. Ada Berdua? teman ya dari teman sekolah dulu. Oh sekolah di Iya. Sekolahnya di mana Kulit dulu kok ya? Juk? Iya. Ke ini. Oh, sekolah. Saya dulu kebetulan sekolah di SMK Negeri 5. Oh Jurusannya kulit gitu Mas. Oh, kerja kulit. Ini keren banget. Boleh tepuk tangan dong ibu-ibu. Jadi konsisten, sekolah sudah ngambil jurusan. Berarti tahun Yang berapa sama. mulainya? Mulai kita mulai jualan itu dari tahun 2018. Mulai merencanakan udah mulai jual itu 2019. Apa yang bikin optimis? Ini saya kalau bikin kulit pasti laku gitu apa? Sebenarnya berawal dari ketidaksengajaan Mas. Wah ini. Jadi Mantep loh ngomong. jadi Mantap ada, ya. ya, soalnya jadi dulu ada temen itu kan tahu kalau kita sekolah di Kulit. kerajinan kulit. Kerajinan kulit. Terus minta tolong tolong gawe ke gantungan kunci, tolong dibikinkan gantungan kunci. Dari kulit. Ternyata sama teman saya itu istilahnya Jual. ya ditawake Oh, sama ditawak. teman-teman. Oh, Iya, jadi ini ya, bikin di mana? pulaan Iya. sebenarnya dia. Dan Oh. ternyata suka laku order lagi. Iya, order lagi. Sebentar, temannya bayar nggak? Ya bayar. Kayak kita loh. Iya. Dia Kan, kan harus dipastikan dong Iya. bisnis kok ya. Oh, terus akhirnya keterusan. Ya keterusan sampai sekarang gitu. Oke, akhirnya peralatan berarti sudah lengkap di rumah. Peralatan ada, sudah lengkap semua. Apa yang kira-kira untuk membesarkan usahanya apa yang belum? Kira-kira. Mungkin yang belum, soalnya kan juga ini sebenarnya yaitu dari ketidaksengajaan. Sebenarnya kan kita nggak niat. Ya. Kita kan ya pengen Nggak sekolah saya gitu loh. Jadi Oh. ini masih buat sampingan begitu. Oh. Loh, ini belum selesai sekolahnya. Saya kebetulan saya juga baru Oh baru kuliah. Oh, jadi masih lanjutin Ya, lanjutin kuliah. di Jadi ini masih kerajinan. sampingan. Ya. Tapi produksi tetap ya tetap Produksi ada. tetap jalan, Biasanya tetap dijual jalan. kemana Mas? Kalau nggak ada pesanan gitu, apa udah ada yang ngambil? kita untuk saat ini masih dalam tahap dari mulut ke mulut. Oh Iya. ya, ketok tular ya. Ya, ketok tular. Berarti begitu. misalnya saya teman Vespa, punya teman Vespa, aku Iya. gawe ke dompet Vespa podro wong 30 gitu bisa, bisa, ya? bisa. Oh iya. Kebanyakan malah kayak gitu lakunya iya. dari teman-teman Komunitas biasanya ya? Ya, dari komunitas gitu bikin banyak kayak gitu. Apa yang paling laku? Yang paling laku itu ada ID card. Oh, ID Oh, ID card. card. Ini Soalnya kan baru, sama baru mau di- tak tawarin loh. Di grafir apa namanya di Iya, iya, kan? ini salah satu contoh ID card yang kita grafir nama mereka minimal sesuai. berapa kayak gitu pesannya? Pesannya? Heeh. Satuan bisa, Mas. Wow, satuan bisa. Bisa. Apa ini? Mantep. Nekat pokoknya gitu. Mas, tanda nih. Ya, gimana? Tanda nih. Ini boleh ditawarkan ke yang sebelah sini nih loh. Ah. Boleh banget. Kita menerima Walaupun dengan senang hati. Empat-empatnya ini bisa ditawarin. Oh, walaupun udah punya ya gue ganti. gitu. Iya. Oke. Nanti Pak Dwi nanti ditawarin nanti. Mas, proyeksimu ke depan apa? Apa, Mau diapain pengennya nih apa? usahanya? Sehubungan dengan usaha yang sudah dilakukan Mungkin sekarang. proyek ke depan pengen Ngembangin apanya? melengkapi apa yang kurang. Contohnya. Apa? Ya contohnya sebenarnya masih ada banyak peralatan yang belum kita punya begitu, terus mungkin ingin melebarkan sayap di pemasaran kayak gitu. Oke, jadi peralatan dan pemasarannya. Iya. Sudah ada Oke. brandnya Wacucal ya. Ya. Oke, Wacucal Baiklah. keren. Sekarang giliran Agung. Mas Agung, halo Mas Agung. Juru Halo. bicara nih, kelompok pemuda kampung wisata. Cerita ini kampung wisata Purbayan itu piye cerita nih? Kamu promosikan dong. Ya, ini Maju. Nah, kami perwakilan dan saya juga anggota Kampung Wisata Purbayan. Ya. Perwakilan dari teman-teman. Kami juga bergabung belum lama di Kampung Wisata sekitaran bulan November kemarin. Kami di Kampung Wisata juga masih banyak belajar dan proses yang
puji Tuhan, alhamdulillahnya kemarin kita juga masuk dalam 75 besar ADWI. Wes, katanya lagi belajar loh ya. Ya kan, ya kami kan baru belum lama tuh Bu di Tapi kampung berprestasi. wisata. Tapi sudah masuk 75 besar itu lumayan ini loh, keren loh. Apa sih Mas wisatanya apa saja yang bisa Apa yang- dinikmati iya. di sini? Bisa dinikmati di Purbayan ini kan kami ada dua, di Purbayan ini ada tagline juga tuh Bu, Kampung Apa? Penjaga Tradisi dan Kampung Pusaka. Kampung Pusaka. Penjaga Tradisi dan Kampung Pusaka. Apa itu? Maksudnya apa? Kalau Kampung Penjaga Tradisi itu letaknya ada di Gedongan, ada di Kampung Basen. Oh, berarti itu memang Di situ ada sejarah. pengrajin perak. Oh, kan perak. ya pengrajin perak, terus di sana juga ada pengrajin kulit, pengrajin tanduk. Terus Masih ada ya itu. belangkon, ada, masih ada. Dan Mas seperti Mas Agung itu menjaga tetap ada dan bisa dikunjungi gitu maksudnya. Ya, seperti itu kurang lebihnya. Itu hubungannya gimana nih biar jadi satu kesatuan Dan kampung jadi wisata? satu kesatuan itu kami bikin rute walk tour tuh loh. Oh, Itu kita bikin paket di situ dengan budget tertentu itu di paket Ada tersebut. paketannya. Ada paketannya. Jalan-jalan Ada, ya, muter jalan-jalan. kampung gitu. Oh, Nggih, keren ini. wisatanya Bener seperti toh itu. berarti Mbak tadi. Iya. Jalan-jalannya itu loh yang menantang itu. Terus ada biasanya kan kalau wisatawan tuh yang dicari selain produk kan kuliner. Ya, kuliner kulinernya juga. Purbayan apa? Ada yang terkenal itu kembang waru. Oh. Ada yang lebih terkenal iya, ada iya. kembang Itu kayak waru. bolu jadul itu ya? Nggih. Oh. Ya, Ini ada yang bikin di sini ibu-ibu? Ada yang Kembang bawa warunya? Oh nggak ada. Sold out. Oh sold out. Sold out. Soalnya yang cerita tadi Mbak Bianca. Oh itu sebagai unggulannya. Jadi kalau Ya, sementara Purbayan. ini yang masih nyari. sangat terkenalnya itu Oke, kembang waru. baik. Terus ini teman-teman di setelah masuk 75 besar ADWI terus mau gimana nih kampung Ini wisatanya? rencananya ya ke depannya ya kita memperbaiki beberapa hal juga seperti website. Kita kan juga baru bergabung belum lama ini dan masih belajar di sini. Mungkin kita memperbarui, update lagi lah kasarannya seperti itu. Timnya, Oke. timnya. Iya. Timnya juga sudah ada ya, tim media. Ada, sudah ada iya, tim-timnya. Oke, baiklah. Kita beri apresiasi dulu untuk dua anak muda yang hebat ini. Matur nuwun semangat ya Mas Kipli dan Mas Agung. Mas Kipli. Semoga Tetap menginspirasi. Kipli ya Mas. Oke. Oke, matur nuwun. Oke, sama-sama. Iya, dan kita nanti masih cerita lagi bersama dengan UKM yang lain di Purbayan Kota Gede ini. Tetap di Sarasehan, Si Bakul. Halo Sobat UMKM, perkenalkan saya Mas Bira. Dan saya, Sri Kandi. Kali ini kami akan memperkenalkan apa itu Sibakul Market Hub. Keuntungan tergabung dalam Sibakul Market Hub adalah layanan gratis ongkir ke seluruh wilayah Yogyakarta. Cara daftarnya mudah. Pertama, silahkan masuk ke laman sibakuljogja.jogjaprof.go.id. Kemudian klik Sibakul UKM. Login dengan akun yang sudah didaftarkan Sibakul Jogja. Setelah masuk pada laman ini, pilih fitur, kemudian klik kurasi Market Hub. Lalu pastikan tambahan kelengkapan data wajib sudah centang hijau semua ya. Jika sudah, klik produk baru atau pengajuan kurasi, lalu klik tombol plus. Kemudian, isi semua kelengkapan datanya ya. Jika lebih dari 5 hari kerja produk Anda belum terkurasi, segera hubungi WA admin ya. Nah, mudah kan caranya? Selamat mencoba. Nah, sekarang kita giliran sama Ciwi-Ciwi. Ciwi-ciwi ya. tadi dengan pemuda-pemuda harapan keluarga. Iya, sekarang Sekarang tulang punggung keluarga ini ngomong-ngomong ya. Loh iya beneran hebat-hebat. betul, ini ada, Mbak Estu. wanita hebat Mbak Estu dan Mbak Emma. Mbak Emma. Emma. Ini Lihatin masing- dong produknya, sombongin. Wah, ini Apa bikin itu? bakpia. Ini lucu loh ya. Bakpianya Bakpianya kayak gini, kayak Bentar. kayak
Tak pikir pasta gigi. Loh iya beneran. Tak pikir wadah bal pingpong lho malah. Ini unik ini. Ini beda dan bisa kelihatan. Iya. Saya tanya, isinya berapa? Ini isinya ada 7 biji. Kenapa 7? Oh. Kok enggak 6 apa 8? Karena kita ambil separohnya dari saya kan bikinnya dua macam. Dua varian. Satu dua kotak. Jadi kotak. yang satu itu regular pack, jadi isinya 15 biji. Oh. Nah ini mini packnya, jadi saya paruh. Kalau isi 15, kalau dibagi dua kan masa 7,5 ya Mbak ya. Jadi pilihannya antara 7 atau 8. Akhirnya saya putuskan 7 aja. Oh. Nah, iya. Tak pikir tetap 7,5. Setengahnya buat saya. Lo nyicip lo ya. Tak pikir itu malah ada filosofinya itu loh. Iya. 7 itu ini di kedelainya diambil dari 7 pusat kedelai di dunia kayak gitu kan. Airnya ada storytellingnya ya Mbak ya. 7 itu juga angka keberuntungan. Nah. Nyawa saya itu 7. Rangkap 7. Maka kucing. Loh iya. Ya Mbak ini kan lucu ya. Sudah berpikir tentang kemasan yang berbeda. Boleh cerita dong usahanya mulai dari kapan? Terus terang ini sebenarnya usaha saya ini masih baru sekali. Baru sekali ini, baru kemarin dirilis itu bulan Februari tahun 2023. Oh, iya, baru. Kenapa tiba-tiba bakpia? Oh iya, tiba-tiba bakpia. Iya, ini tiba-tiba bakpia. Ceritanya itu sebenarnya saya itu kan bukan bakul bakpia. Lah, Dulu apa? saya punya usaha lain, tapi ya yang namanya bakul itu kalau jatuh sekali cari yang lain lagi, dan akhirnya saya ketemu sama bakpia. Oke. Dan ceritanya bagus sebelum tuh. bikin bakpia itu karena saya itu kan punya kerja sampingan nama Jastiper. Oh, Karena saya orang oke. Jogja, jadi suami saya itu bilang gini, kok kamu orang Jogja nggak memaksimalkan kalau jadi orang Jogja? Lah apa maksudnya ya? Waduh, iya Lah, ning Ada Jogja. pembicaraan keluarga. Iya. Terus? Iya, lah kok itu loh, maksudnya nggak jadi Jastiper apa? Ya jasa titip oleh-oleh Jogja. Sekarang kan dunianya online, jadi nggak kadang kan ada wisatawan datang atau wisatawan datang ke Jogja kan kadang nggak sempat untuk beli oleh-oleh nanti. Nah kita buat jasa titip oleh-oleh secara online. Oke. Jadi saya kan buka di Instagram. Just tip oleh-oleh Just tip Jogja ke- apapun yang ada di Jogja khususnya makanan dan kayak kan hampir setiap hari tuh selalu masukin selalu datang ke bakpia sini dan sampai Akhirnya bikin bakpia sendiri. Iya. Lah kok Bikin kira sendiri. kayak bakpia Kok dewe orang apa ya, Dek? dulu-dulu gitu loh. Nggak Bener pernah nggak? kepikiran, Nah, nggak pernah kepikiran sama ternyata sekali. kan- Malah yang kepikiran suami saya yang bukan orang sini. Tapi akhirnya gimana penjualannya? Lewat Ini kan saya itu. masih merintis jadi benar-benar dari nol dan itu perlu perjuangan sekali. Mbok Tapi lihat. alhamdulillah jalan. Jalan ya. Iya, Ini yang iya. ngajarin kayak gini siapa Mbak? Kok keren banget. Saya. nih. Oh suaminya. Iya. Oh iya iya. Isinya iya. kayak gini. Dia Dia tuh kalau yang ngajarin isinya saya sendiri. Oh, Tapi iya. untuk packaging atau ya segala macamnya itu malah lebih ke suami saya. Jadi saya Oke. sebagai pelakunya. Ini ngomong-ngomong iya. legalitasnya sudah lengkap? Alhamdulillah meskipun ini kurang tertulis PIRT tapi sudah terdaftar PIRT sama halal food sudah. Oke. Ya, sudah. dia tuh membuat saya merasa saya speechless mendengar Kenapa? Bungkusnya Kenapa? ya. Aku merasa bodoh banget. Kenapa? Lah sama-sama orang Jogja nggak kepikiran tuh kayak gitu. Iya. Mbak boleh. Marta itu jadi presenter aja tuh. Warung dodol barang. Loh, tapi itu ide bisnis yang boleh menjadi inspirasi Betul, buat yang lain betul, gitu ya. betul, Kepikir bahwa itu peluang yang kita tidak semuanya paham bahwa itu tuh peluang, ada problem di Betul. wisatawan, kita yang dapat peluangnya. Daripada Wah, luar kemarin biasa. nitip ini nih, kenapa nggak jual sendiri gitu ya? Ya, Oke. sebenarnya kalau saya sing penting payu. Tapi Boleh. alhamdulillah karena awal mulanya saya itu kan jualannya online, jadi saya terus ininya berawal juga online. Tetap online-nya online. main Ini ya. berarti kalau sekarang ada wisatawan cari bakpia nggak ditawarin yang lain, bakpianya dulu. Saya tetap buka Jastipan tapi juga bikin sendiri. Tapi Mbak. memang ini produknya beda ya dengan bakpia yang Nah, lain. itu pertanyaanku juga. Apa ini- bedanya sama produk bakpia yang sudah sebanyak Apa ini ya? di Jogja? Kan ada Sebenarnya- ratusan mungkin bakpia merek Oh iya, puluhan. nah itu tantangan banget buat kami sebagai pelaku usaha bakpia karena ternyata di Jogja itu kan bakpia sangat banyak, bahkan
yang nggak kelihatan pun banyak sebenarnya. Makanya. Apalagi saya sebagai pelaku usaha yang sangat benar-benar baru, jadi masih sangat merangkak. Tapi saya yakin Bismillah, semoga kedepannya bisa seperti sama Mbak Pia yang lainnya, entah sudah jalan lama, sudah terkenal, kita bisa menyusul. Ya, Kita yakin bantu doa aja. ya. Amin, Plus, amin. nanti ada ngobrol-obrolan di belakang. Iya. Enggak cuma bantu doa, bantu bisnis. Art just tip juga ya. Iya. Loh, ini kan perlu dipromosiin nanti. Ini keren ada tapi dua narasumber. unik ya. Bentuknya Ya, ini itu juga terinspirasi dari Mbak Pia, teman-teman Mbak Pia yang Iya, lain ya, tapi ini cari unik. kemasan yang Unik. beda seperti Oke. itu. Oke, baik. Mbak Estu. Giliran Mbak Emma sekarang. Mbak Emma ini produknya adalah dari apa nih? Kerajinan ya. Ini bahan dasarnya dari Kuningan. Kuningan. Kok bukan perak sih Mbak? Kalau kota gede kan biasanya perak. Ya. Awal mula dulu emang orang tua perak. Oh, Terus pasaran perak kan semakin menurun kan. Terus kita cari-cari yang lain yang peminatnya di pasaran tuh lebih banyak gitu. Terus coba-coba ke aksesoris etnik. Oh iya. Ya, Ini gitu. biasanya pemasarannya kemana kalau yang kayak gini Mbak? Kalau ini biasanya saya online. Biasanya luar Yang beli pulau. orang luar sini. Terus biasanya itu saya cuma di balik layar. Jadi kayak saya yang produksi tapi brandnya ngikut butik-butik yang udah ini. Oh, boleh di branding sama mereka. Iya. Oh, Gitu. jadi kayak maklun gitu ya, ngambilnya dari Mbak Iya. Emma. Peluang juga ya buat kita ini. Iya, ini banyak peluang pokoknya hari ini. Terus Mbak ini segmennya kemana? Siapa biasanya beli? Biasanya ini dari butik-butik, kalau enggak kayak buat kembaran kayak gitu bisa. Oh ini nyatu sama misalnya ini pakai kain gitu ya? Itu bisa. Terus Kayak jadi baju batik gitu juga oke. bisa. Baik. Oke. Terus ini apa yang dibutuhin untuk mengembangkan usahanya Mbak? Apa, Mbak Emma? Mbak? Alat-alat sama pemasarannya mungkin. Alatnya ya. belum Alat lengkap apa? maksudnya? Iya. Oh. Alat apa yang kalau dibutuhin? Alat yang untuk ini, untuk produksinya. Patrinya. Kayak patri. Ini sama kalau yang dipakai untuk kalau bikin perak atau enggak beda? Hampir sama. Oh, hampir sama. Prosesnya Oke. pun hampir sama, cuma beda bahannya. Maksudnya alat-alatnya masih kurang lengkap gitu. Iya. Kok nggak beli Mbak? Ya, baru dikit-dikit. Wah. Karena kita baru merintis juga. Ini usaha sendiri atau kelompok Mbak? Ini sendiri. Oh sendiri. Iya. Nggak Iya. berkelompok gitu ya? Enggak. Oke. Baik, Ya, ya. nanti berarti sama pemasaran ya yang sama dibutuhkan. Nanti pemasaran. semoga ada masukan-masukan dari Kita narasumber kita obrolin ya. bersama. Oke, kita berikan tepuk tangan buat Mbak Estu dan Mbak Emma. Matur nuwun. Silakan Saya ambil kembali. lagi ya buat di display di sini ya. Bukan buat saya kok, tenang aja. Oke. Matur nuwun, dan ini istimewanya. Di sini tadi udah di-spill juga sama Mbak Bianca, ini di sini ada potensi yang lain juga lah. Boleh cerita kalau Mbak Bianca pernah tahu di sini? Kemarin kebetulan ini anak IG nih ceritanya Mbak Marta. Oh, cah IG. Di IG itu muncul di feed saya ada di balik kisah suami istri yang sedang pada gonjang-ganjing nih, di Kota Gede ada suami istri yang setia sampai tua memproduksi roti kembang waru. Mungkin Bapak Ibu di sini juga perso. Nah, kopi kembang waru ini kemudian jadi salah satu tujuan wisata kuliner khususnya di Kota Gede. Begitu. Jadi punya ciri khas begitu yang berbasis kearifan lokal. Oh, jadi menarik ya. Ya. Tadi juga kembang waru itu yang mana kayak apa? Iya. Oh, iya Ya, baik. seperti bolu jadul lah, tapi bentuknya Berarti di bunga. balik itu ada cerita seorang suami istri yang Iya, penuh saling, cinta. saling berkolaborasi Oh, iya. untuk bisa survive dengan berbisnis. Oke. Artinya konsistensi mereka ini harus kita warisi marwahnya. Betul sekali. Oke, sekaligus nih Mbak Bianca tadi kan udah melihat ibu-ibu yang pada mulai bisnis ini, anak muda juga mulai bisnis ini. Apa nih komentarnya sebagai akademisi? Seneng banget ya, tentunya saya dari STI KPN, khususnya di STI KPN sendiri kewirausahaan ini memang sudah dibina sejak di bangku perkuliahan. Mereka diberi mata kuliah kewirausahaan 1-2, kemudian ada mata kuliah lain yang juga terkait manajemen keuangan dan lain sebagainya, termasuk juga pemasaran. Artinya konsep berwirausaha ini memang harus ditanamkan sejak dalam pendidikan dasar SD, SMP, SMA, bangku perkuliahan agar nantinya banyak wirausahawan handal yang lahir. Jadi bukan karena kepepet gitu ya? Biasanya kan lahirnya karena kepepet gitu ya? Kayak Mas Bisa jadi, Kipli bisa mah ya, jadi. Mas Kipli. Ya, dan kemudian juga di SDKPN sendiri tidak hanya teori tapi mereka juga diberi wadah
untuk jualan beneran nih Mbak Marta, Mas Aat. Jadi nggak sekedar teori, jualan tuh gini ya, tapi mereka benar-benar difasilitasi. Nah, apalagi di sini muncul tadi anak-anak muda yang punya semangat luar biasa untuk berwirausaha, saya seneng banget. Tapi juga yang harus disadari berwirausaha itu tantangannya luar biasa. Satu dari sisi mental wirausaha itu sendiri, jatuh bangun, bangkrut ditipu misalnya, kemudian produk nggak laku, kita harus benar-benar cermati. Perlu analisis SWOT, strength, weakness, opportunity, threat ya. Kemudian juga yang kedua konsistensi di dalam menciptakan produk. Misalnya makanan, jangan sampai hari ini masak enak, besok nggak enak. Itu kan mematikan pasar. Kemudian yang ketiga dari sisi etika bisnis, bagaimana kita tetap berbisnis dengan cantik tapi tetap mempertahankan etika. Sebagai contoh hal kecil, kita update status WA, sama-sama jualan bakpia misalnya ya Mbak ya, kita update status bakpia aku lebih enak loh dibanding tetangga sebelah. Daripada membuat malah story komennya seperti di statusnya orang itu gitu ya, beli bakpia saya aja gitu ya. Betul. Nah, daripada seperti itu lebih baik kita mengiklankan dengan mengedepankan keunggulan kompetitif dari produk yang kita jual. Kemudian yang keempat adalah potensi perekonomian, khususnya para pelaku usaha di Yogyakarta ini juga didukung dengan kemajuan teknologi dan juga digitalisasi yang harus diterima secara terbuka. Artinya kita ingin penjualan kita tinggi, tapi kita sendiri tidak terbuka dan adaptif terhadap pertumbuhan dan perkembangan bisnis. Nah, seperti halnya misalnya kita berharap produk kita dikenal masyarakat luas, tapi untuk terjun bisnis kita itu di dunia yang lebih mudah yaitu media sosial, kemudian platform digital, marketplace, kemudian ada lagi aplikasi-aplikasi yang sangat membantu saja tidak mau. Artinya resisten begitu terhadap kebutuhan bisnis, maka bisnis juga nggak akan bisa berjalan. Maka saya berharap para pelaku usaha di daerah istimewa Yogyakarta menyediakan diri untuk terbuka terhadap perubahan transformasi digital khususnya di lingkungan bisnis dengan bergabung di Sibakul, Bu Siwi, Pak Dwe, Mas Hendi. Artinya dengan bergabung di Sibakul dengan keunggulan yang bisa Sibakul berikan baik untuk para pelaku usaha maupun para konsumen, itu nantinya akan membantu penjualan bisnis ya, dan secara makro nanti akan berdampak pada perekonomian daerah istimewa Yogyakarta begitu. Gitu loh kalau Bu dosen Ki. Aku ya. terharu tenan loh Mbak. Kenapa? Akhirnya bisa merasakan aura kuliah di STI YKPN. Gak pernah kuliah ya? Dulu tuh Gak mau pernah masuk itu orang tua saya tuh jual tanah. Ternyata tanah tetangga saya. Jadi nggak bisa masuk ya. Luar biasa. Saya mau masuk juga Mas. Hari Minggu ternyata ditutup. Iya. Jadi nggak boleh Parkirannya masuk. saya nggak bisa ya. Dijaga satpam soalnya. Tapi ya. luar biasa Bu dosen ini memberikan pencerahan yang sangat pasti gitu loh. Iya. Itu tadi nggak boleh pantang menyerah. Pokoknya masuklah buat kita semua. Nanti digabungkan sama ceritanya itu tadi ya, Iya. Mbak jatuh gitu ya, glosor. Terus nyari tantangan lagi biar jatuh lagi. Iya. Nggak kapok ya ini. Iya, biar jatuhnya tuh nggak berasa sakit banget. Ada Bu Siwi deh hari ini. Iya, Bu Siwi boleh dikasih masukan-masukan buat Kota Gede ini kan kota ya. Tadi mau digitalisasi sebenarnya lebih gampang dibanding daerah lain. Boleh kasih masukan Bu Gadis. Ye, matur nuwun. Saya Pak Dwe ya, Pak Dwi. Ya tadi udah Mbak Bianca kayaknya sudah sangat luar biasa ya tadi disampaikan bagaimana sebetulnya kita di dalam menjalankan aktivitas terutama bisnis itu harus ada etikanya gitu. Tapi kalau kita lihat tadi bagaimana sih sebetulnya potensi yang ada di daerah ini khususnya di Kota Gede, di Porbayan lagi, dan nantinya pasti akan kita melihat keluar. Yang melekat adalah kota atau Porbayan ini menjadi desa wisata, kampung wisata ya Pak ya, di sini nomor 75. Artinya ini menjadi potensi yang sangat luar biasa. Jadi dari para pelaku UMKM tadi kan juga ada dompet, ada ada bakpia, ada ini. Mestinya ini juga menjadi yang utama menjadi satu kesatuan di saat wisatawan itu hadir di sini gitu. Kalau kemarin mendapat predikat 75 pasti ini sudah dilihat dari beberapa aspek. Tadi tinggal bagaimana kita yang di sini manfaatkan potensi dari predikat yang melekat ke kita.
ke Purbayan ini. Jadi kan tadi 75 itu sudah sangat luar biasa loh. Itu dibandingkan dengan sangat bahasa Indonesia ya gitu. Nah, tinggal sebetulnya kalau kita bicara digital marketing ini memang yang utama karena kita tidak harus punya lapak, tapi kita bisa melakukan aktivitas, mempromosikan, mungkin melakukan transaksi dengan produk-produk kita gitu. Kebetulan di Sibakul juga punya fasilitas tentunya juga atas seizin Pak Duek, kita tahun ini ada 3,5 miliar Pak Duek untuk ongkir gitu. Jadi ongkir gratis. Tadi kan ada Ibu yang just tip. Nah, kalau just tip nanti kita bicara lagi karena memang kita akan lebih utamakan kepada para pelaku UMKM yang mereka itu juga menjadi memang produsen. Tapi boleh nggak ini ya nanti kita akan bicarakan gitu. Tapi intinya kalau kami di Dinas Koperasi atau di Pemda DIY punya kebijakan di dalam kita sama-sama akan menaik kelaskan. Kenapa sama-sama menaik kelaskan Bapak Ibu? Kita ini pemerintah kan maunya ya gak mensejahterakan rakyatnya. Kalau rakyatnya sejahtera, pasti pemerintahnya juga naik kelas, juga sejahtera. Nah, saat mau naik kelas kita harus belajar bersama-sama Bapak Ibu, sudah sangat luar biasa. Tadi ada beberapa produk, beberapa aktivitas yang itu tinggal dipupuk lagi dari tadi Mbak Bianca bagaimana etika bisnis. Kebetulan di Sibakul ini kita juga punya beberapa fasilitas. Apa itu? Kalau kita mungkin kemampuan kita, skill kita kurang optimal, mari kita belajar dari sisi aspek SDM. Kami juga ada sertifikasi kompetensi, digital marketing juga ada Pak Duek. Dan kita juga macam-macam tergantung kebutuhan. Jadi kita bukan open. Kenapa? Karena kami punya konsep kita harus memenuhi terhadap ekosistem di UMKM. Sebetulnya UMKM itu ekosistemnya apa saja ya, bahan bakunya. Kalau kita bicara tadi ada produk ini perak bukan? Perak ya? Lembaga ada perak. Karena Kota Gede itu dulu sudah berani kalau perak mesti ke Kota Gede gitu. Sekarang kayaknya masih itu enggak. Coba dilihat karena apa? Kata tadi Mbak Marta memang kita di dalam usaha kan kita faktor kepepet atau memang kita hobi gitu. Memang ini bisa faktor kepepet tapi kalau kita ditekuni ya bisa akan naik. Tapi kalau hobi itu lebih akan cepat menggeliat gitu. Nah, disitulah aspek SDM. Belum produknya Bapak Ibu, kalau kita bicara pariwisata, jangan sampai pas wisatawannya datang kita juga mengecewakan. Oh, ke Purbayan kampung wisata mendapat predikat tapi di sana hanya sebagai tempat sampah. Kita nggak bisa menikmati apa yang memang mereka hadir. Harusnya kan uangnya dikuras di sini gitu. Jadi belanjanya di sini, stay-nya di sini juga lebih lama. Ada wisata-wisata yang terkait mungkin tadi membuat bakpia atau apa tadi kue kembang waru gitu kan, mungkin itu dibuat oleh Bapak Ibu yang itu sebetulnya produk yang lama tapi itu bisa dibikin menjadi tagline yang memang itu juga menarik di kota wisata, di kampung wisata ini gitu. Karena kemarin memang saya juga melakukan pendampingan atau dari UGM itu ada anak-anak yang mengambil skripsi terkait dengan kembang waru. Tapi kami memang lebih banyak memberikan ini harus benar-benar di branding gitu. Nah, branding terhadap produk ini satu terhadap kualitas dan kuantitas ini wajib menurut kami. Yang ketiga terkait dengan kelembagaan Bapak Ibu di depan sudah hadir teman-teman kami PLUT itu yang nanti bisa kalau Bapak Ibu belum masuk di Sibakul punya usaha belum masuk Sibakul silahkan masuk, tidak harus ke dinas koperasi. Betulnya nggak masuk ke dinas koperasi bisa melalui HP. Kagungan KTP, tapi kalau nanti kayaknya kok lebih enak didampingi langsung di depan kami hadir. Kagungan produk sudah kita bawa alatnya. Itu terkait dengan kelembagaan NIB belum kagungan bisa di sini. Nah, kalau Pak Dua ini sering digital marketingnya gitu ya Pak. Ini memang keharusan di sini ini sekarang kita nggak bisa berjualan langsung, kita hanya mengandalkan kita jualan di rumah ini sudah diem gitu. Tapi tadi Just Tip itu juga menjadi salah satu strategi yang sangat luar biasa, usaha yang sangat luar biasa. Kita nggak harus pergi, tapi kita sudah dapat produknya. Seperti tadi saya kesini itu sudah di WA salah satu kepala tolong saya punya HP, ada salah satu galeri yang itu menjual beberapa produk KM, tapi saya maunya cuman by WA dan produknya sampai ke lokasinya, bisa nggak? Bisa.
Saya kasih, nanti tinggal pesan apa-apa kami yang kirim. Tapi tentunya produk-produk itu yang sudah kita kurasi dan masuk di galeri. Di mana ini? Ada di Jendela Si Bakul yang itu hadir di Malioboro, Plaza Malioboro, ada di beberapa hotel, juga ada di Galeri Plut dan ada di Pasar Kota Gede di YIA. Jadi inilah sebetulnya fasilitas-fasilitas yang dikasihkan oleh Pemda. Jadi Bapak Ibu ayo semangat, apa yang kita lakukan ini banyak peluangnya, banyak jalannya, tinggal kita mau memanfaatkan enggak. Komitmen pemerintah harapannya ini memang sudah sesuai dengan harapan dari masyarakat. Jadi tentunya kami juga sangat sangat tergantung enggak Pak sama DPR. Iya banget. Nah ini makanya nah ini kan terbukti iya banget gitu. Tapi nggak ada gunanya Pak Bu kalau saya itu nggak punya data. Maka Bapak Ibu kalau menjadi pelaku usaha, ayo mendatakan dirinya di Si Bakul biar kami itu maju ke Pak Dua. Biasanya data ada berapa UMKM-nya, kayak apa UMKM-nya. Wah ini kalau di sidang tuh gualanya minta ampun, tapi yo baik gitu. Nyatanya sekarang program-program dari Si Bakul seperti ini kita hadir ketemu Bapak Ibu. Jadi itu Bapak Ibu, jadi 6 aspek, ada SDM-nya, ada produknya, ada kelembagaannya, nggak punya NIB langsung bisa nanti didampingi. Oh Mbak Bianca itu ahlinya membantu terkait manajemen atau tata kelola di keuangan ya, biasanya kan masih bingung Natal nyusun punya aku itu untung nggak, itu ada di Si Bakul ada nggak ada. Terus bagaimana strategi pemasarannya ada. Nah itulah Si Bakul. Jadi harapan kami seperti itu. Di sini sudah sangat luar biasa. Tinggal bagaimana kita ekosistem di sini pariwisata dan UMKM ini benar-benar menjadi satu kesatuan, saling membutuhkan. Pariwisata nggak ada UKM juga garing. UKM nggak ada pariwisata juga rasanya hampa. Jadi ini selingan pariwisata ini maunya kayak apa sih gitu. Pasti kita harus tahu, oh yang hadir di sini itu sebetulnya anak-anak muda seneng ngopi. Maka kita kalau ngopi tidak hanya kopi, mungkin tadi kue kembang waru bisa untuk nemani ngopi. Tapi harusnya saat memproduksi itu juga ada keamanan dan ada keberlanjutan. Jangan sampai pas besok perlu lagi sudah nggak ada. Itu keberlanjutan dari keberadaan, keberlanjutan dari sisi kualitas. Jadi ini mungkin dari kami seperti itu. Jadi mari kita sama-sama naik kelas. Baik, boleh dong apresiasi buat Bu Kepala Dinas. Iya, lengkap banget kalau Bu Siwi yang menyampaikan. Ini. Iya, semoga jelas ya Ibu-ibu. Minimal setelah hari ini itu sudah disediakan fasilitas. Itu jangan dibiarin, jangan dicuekin. Eman-eman. Iya. Termasuk hari ini juga sebenarnya ada foto produk gratis. Foto produknya di sebelah luar juga. Nanti produk-produknya manfaatin yang punya produk. mungkin nanti yang enggak dibawa diambil dulu kan deket rumahnya. Boleh. Oh ya, mukanya di foto juga boleh. Nanti yang dijual mukanya. Nah ini yang jual muka ini Bu. Iya. Saya juga suka cari muka. Iya. Berarti setelah ini kita nanti juga dengar apa Pak Dwi yang ingin sampaikan. Dari tadi soalnya udah ini kayaknya aku pokoknya ngomong iki. Karena apa yang disampaikan Bu Kepala Dinas tadi itu juga yang dipikirkan oleh Pak Dwi sebagai wakilnya ibu-ibu ya. Jadi kalau pengen tahu tetap di Sarasehan Si Bakul. Ini Bu Tumi, tukang minjem. Tetangga Bu Ayu yang hobinya pinjem-pinjem. Ada yang relate sama kisah begini. Halo, Spada. Anybody home? Bu Tumi. Iya. Silakan masuk. Iya. Ada apa gerangan wanita ini datang ke rumahku? Akan aku manfaatkan tetangga baruku.
malah koyo sinetron loh Bu. Iya Jeng ya. Ada yang bisa dibantu? Saya mau kondangan Jeng. Ada cakep nggak? Oh, ada dong. Wah, jadi ngerepotin loh Jeng. Kalau gitu saya pamit dulu. Mari Jeng. Hati-hati Bu. Iya. Oke, drama baru aja dimulai ke. Wah. Mau pinjam tas boleh? Oh, ada Bu. Nih. Wah, jadi ngerepotin ya Jeng. Jeng ayu. Mau cari apa lagi sih Bu? Anu Jeng. Belanja kebutuhan rumah tanggamu dari si Bakul Market Hub aja. Gratis ongkir ke seluruh Indonesia tanpa ngerepotin tetangga. Kalau gitu, saya boleh pinjam HP-nya? Malu dong Bu Tumi, banyak yang nonton iklan ini loh. Makanya buruan download aplikasi Cibakul. Semua kebutuhanmu ada di situ. Nah, sekarang Halo Mbak Tumi. Bu Tumi itu loh ya, gimana? Kalau daripada Bu Tumi Pak Dwi aja lah ya. Pak Dwi aja lah. Pak Dwi, nah ini kan dari Dwi bisikin aku ki poe. Ono sing tak sampaikan ada yang bikin gemes. Pak Dwi, gimana sarannya, masukannya? Ini kan UKM-nya itu kan jelas ya ada di kota gede. Wisatanya juga. Tapi kalau menurut pengamatan Pak Dwi gimana? Kok katanya belum nyambung ini. Gimana ini Pak? Gini. Jadi tadi kan bahwa kita satu tadi di ketika Bu Siwi itu kalau bicara tentang pariwisata Purbayan masuk di 75 nasional. Stop Towi? Stop. Dah ini ngomong pariwisata. Terkait dengan kota gede, siapa yang nggak kenal kota gede? Kota gede punya histori yang luar biasa, semua orang kenal. Di dalamnya ada UMKM. Di dalamnya lagi di sini adalah kawasan Perak. Dulu, kalau sekarang sudah mulai hilang. Gitu. Nah, ini Mas Hendi ini sebagai pendamping UMKM, apa-apa saya mesti sama Mas Hendi loh. Jadi kalau tadi ada mamanya kulit ini saya masih butuh alat, nah berarti Hendi lendampingi ya jelas. Lah aku tukang kasih alat kok. Ini tadi ngomongin kulit. Tapi saya tidak bisa ngasih pribadi. Dari mesin jahit sampai yang paling mahal itu apa itu ya? Kulit dipapras itu mesinnya apa itu? Ada ya? Apa gitu nih? Pokoknya ada mesin yang tipis, misalnya kulitnya biar tipis itu kan ada itu. Sampai itu saat kami ada. Tetapi itu semua Bapak Ibu sekalian, saya mau matur, sehebat produknya di sini, sebanyaknya potensi yang ada di sini, tetapi kita bicara pemasaran nggak oke, ya ngapain? Pasti bangkrut. Nah, saya belum melihat Mbak Marta, saya belum melihat antara kelembagaan yang ada di wilayah itu belum nyambung. Kalau bicara tentang Pergub 40 tentang Pok Darwis, salah satunya Pok Darwis menjadi agen pemasaran. Masarkan apa? Masarkan potensi. Pertanyaannya adalah Mas yang tadi salah satu pengelola Pok Darwis, pertanyaannya adalah apakah UMKM pernah diskusi dengan Pok Darwis? Gak pernah.
Ya kan? Nggak pernah. Kita jangan bangga ketika Kota Gede itu masuk dalam 75 jut ngopo. Kalau saya ukurannya adalah sejauh mana ada pendapatan di wilayah Kota Gede itu naik. Kalau saya di Komisi B pasti bicara berapa transaksi yang ada di UMKM, kan begitu. Kalaupun kita jangan bangga dengan kita juara, tetapi di situ ya perekonomiannya masih biasa-biasa saja, nggak ngaruh. Jangan bangga ketika pariwisata masuk di Kota Gede itu banyak sekali. Kalau tidak ada transaksi, lah ngopo? Paling ninggali sampah. Tadi jangan bilang begitu. Itu betul. Sehingga apa? Saya mau mengatakan bahwa kita belum punya sistem bisnisnya, sistem bisnis yang terintegrasi antara kelembagaan satu dengan yang lain. Kalau goalnya di pariwisata Kota Gede menjadi salah satu kawasan wisata, kampung wisata di Kota Gede pada kalau tingkatan Kemantren, Purbayan di tingkatan kelurahan, ya ayo diklopkan dulu. Kalau enggak kita jalan sendiri-sendiri. Pertama, yang kedua, memang hari ini COVID-19 kemarin mengubah paradigma kita kaitannya dengan pemasaran dan kita harus mengenal digital. Kita tidak bisa hanya sederhana digital marketing itu kita sudah punya TikTok, punya IG, punya Facebook, punya Twitter. Terus hebat, enggak juga. Pertanyaannya, ketika jenengan sudah punya akun, apakah produknya jenengan juga sudah oke? Enggak. Karena di situ pasti ada teknisnya. Di ruang digital itu ada zona-zona. Saya selalu katakan kalau begini, misalnya mantenan itu apa jenenge? Peralatan mantenan begitu. Sendok mentol dan sebagainya, dia harus punya pasar sendiri. Di mana pasarnya dia? Digital pun ada pasarnya sendiri. Saya selalu bilang dengan Mbak Martai, kamu produksi apa Bu? Peyek nggak mungkin kamu masukkan dalam zona yang di situ adalah komunitas lansia karena dia nggak punya gigi, nggak mungkin peyek itu akan laku. Contohnya begitu. Artinya bahwa produk kita harus masuk dalam zona digital harus pas. Itu ada Tadi saya ngobrol dengan Mbak Siwi itu, Mbak, digital marketing harus menurunkan narasumber yang luar biasa. Saya diceritain teman saya. Dia salah satu konsultan Google, ternyata luar biasa. Ketika kita bisa membidik zona itu dan kita bisa masuk di situ, baru ada transaksi. Jadi jangan bangga ketika kita punya akun Facebook, terus kita kok nggak laku-laku ya ono teori ini meneh. Maka hari ini Mas Hendy sebagai pendamping UMKM jadi ini loh ya. Itu ya harus mengintegrasikan antar kelembagaan, Bos. Kalau tidak, ya kita masih jalan sendiri-sendiri. Kami dengan Bu Siwi hanya mensupport ketika ini bicara tentang UMKM. Bagaimana UMKM produknya UMKM layak dijual di pariwisata. Pasti ada persyaratannya. Nah, ngomong ke kuliner pangan tadi pasti perizinan harus nomor 1. Karena ketika Bapak Ibu nggak punya perizinan, apalagi itu makanan, nggak mungkin itu akan disodorkan di pasar yang namanya pasar pariwisata. Apalagi sekarang Kemenak sudah mengancam yang UMKM berbasis pangan begitu, yang 7 hari ke atas umurnya harus halal ya Bu ya. Kalau enggak jenengan pasti akan diincar untuk diperkarakan. Karena bahaya. UMKM berbasis pangan adalah UMKM yang sangat berisiko. Hati-hati. Saya kira itu. Baik. Ya udah lempar batu kan harus dijawab sama Mas Hendy. Iya toh? Ya makanya sekarang Mas Hendy selalu bilang, yang Prenggane itu ada sekitar 800 UMKM. Di Purbayan ada berapa, di Joinangun ada berapa. Maksud saya ya ayo terus di klaster. Ini supaya bisa on the track naik kelas. Tadi kita butuh kebijakan apa? Tadi Bu Siwi kasih saya data dong. Tanpa data itu kami akan mengambil sebuah kebijakan pasti bingung. Ya, selalu saya katakan konstruksi berpikirnya ada data. Ini ngomong dosen ya. Ini teori dosen. Ada data, ada kebijakan, ada regulasi. Betul. Itu harus nyambung.
Dan itu kasih saya data, baru kami diskusi tentang kebijakan. Beliau ini di perencanaan, saya di duit ya. Kan begitu ya Bu ya? Iya. Oke, terima kasih. Jadi soulmate ya. Iya. Di Komisi B sama Dinas dan UKM ini. Makanya termasuk dari data kemudian muncul apa ada free ongkir ya karena itu ya. Karena Iya data. pas. Jadi kalau ada data masalahnya apa, ya obatnya akan diberikan yang pas. Nah, ini Mas Andi. data. Yang penting data. Datanya dari mana? Ibu daftar. Nah, Daftar gitu. di Sibakul, ya. Itu dapat data. Iya. Jadi UMKM kenapa, Pak? Jadi UMKM itu jangan gerenengan kok aku nggak ikut pameran ya, kok yang ikut itu aja ya. Aku nggak diajak. Kali-kali Bu Siwi atau dewanya itu yang pilih sih. Enggak, Bu Siwi akan lihat data di Sibakul. Iya, betul. Siapa yang harus diikutkan apa namanya pameran atau kegiatan yang lain. Siapa kan yang mendapatkan misalnya besok di X Hotel Mutiara, siapa? Pasti lihatnya di Sibakul. Data. Ya. Data Oke. lagi. Walaupun di kota Yogyakarta baru masuk 45.000, saya kira bisa lebih. Saya yakin kok ini belum terdaftar semua. Nah, iya. Tetapi sudah berproduksi gitu loh. Itu. Saya cek ya, Pak. Ibu-ibu Ada yang yang sedang sudah ikut daftar? Sibakul siapa angkat tangan? Ada yang sedang daftar? Oh, Ada beberapa. Satu. Kancane akeh belum ya. Berarti ini Nah. PR-nya kita hari ini ibu-ibu nanti langsung daftar ya. Data. Ah, ah. Biar tidak gerenengan ya. Iya, Betul, Mas betul. Hendy, ini kan sudah dilempar. Ini harus ada sinergitas. Kemudian tadi digital marketing, ada saran gimana, Mas? Iya. Silakan. Ini kalau petinju langsung psh, kena KO tadi. Loh ini ke Bu Siwi juga gitu. Shus, gitu. Jadi kena hook kanan, kena hook kiri gitu kan. Jadi matur nuwun. Prinsip dasarnya memang kalau di tingkat kelurahan ada 3 lembaga. Ada kalau di kota Rintisan Kelurahan Budaya, ada Kampung Wisata, ada Pok Darwis. Rintisan Kelurahan Budaya ini dapur. Jadi yang mengolah data itu ada di Rintisan Kelurahan Budaya. Etalasenya itu ada di Pok Darwis dan Kampung Wisata. Jadi sinergitas ini yang mungkin Mas Dwi harapkan. Memang iya harus ada leadingnya di masing-masing kelurahan. Itu gampang nggak Mas mensinergikan tiga-tiganya duduk bareng gitu? Ya. Apa? Gampang. Ya saya kira gampang bergantung pada sistem yang dibuat di masing-masing kelurahan. Harus ada perekatnya. Jadi keapaannya itu penting. Jadi bukan ego sektoral saya RKB ini bukan, tetapi lebih kepada keapaannya. Yuk ke kota gedenya, ke kotanya, ke DIY-nya dan seterusnya. Mindset ini dibangun dalam sistem, Mbak. Tidak bisa dalam konteks personal. Kembali kalau kita mau linkit dengan persoalan digitalisasi, betul apa yang dikatakan Mas Dwi. Seakan-akan TikTok, kemudian Facebook dan lain-lain selesai. Padahal digitalisasi tidak semata-mata ya. Ini namanya jualan online. Jualan online ini hanya bagian dari digitalisasi. Karena digitalisasi itu banyak. Di samping persoalan marketing, ini di sini ada produk, ada operating dan ini semua digitalisasi menjadi satu kesatuan. Demikian juga kalau ini diterapkan di internal UKM. Kalau diterapkan secara kelembagaan dan digitalisasi juga antar lembaga ini digitalisasinya satu. Jadi satu aplikasi selesai harusnya di titik itu. Kami mencoba membuat itu tapi masih tergagap-gagap gitu ya. Namanya budayaperenggan.com. Itu juga masih tergagap-gagap. Kita dulu pernah matur di Sibakul, kami punya data sekian, tapi harus diverifikasi betul karena jangan-jangan menjadi scam nama karena data sekian ribu orang itu belum tentu UKM murni, Mbak. Ini muncul dari mana? Ternyata 2021 muncul UKM mendadak. Ya UKM mungkin, tapi berkaitan dengan dana bantuan. Ini kemudian harus diverifikasi. Ini menjadi penting karena ada beberapa teman-teman yang kemudian Sibakul saya nggak pernah masuk. Lanjut produk apa mau jualan jadi toko. Saya bajunya pakai orang lain. Nah mungkin di Sibakul apakah bisa mungkin atau tidak? Karena sementara ini mungkin dari produk ya Bu ya. Dia memproduksi sendiri.
Oh, ada sektor perdagangan. Artinya itu bisa menjadi dimanfaatkan. Pertanyaannya adalah ketika membuat ini, jadi seakan-akan mindset kita kalau kita sudah membuat digitalisasi itu selesai dan pelaku dewe, padahal mboten. Jadi sebaiknya gimana? Marketing itu tetap dilakukan seperti manual. Jenengan harus canvassing door to door. Hanya jalannya berbeda. Yang tadinya ketok pintu lewat WA, lewat email, lewat Facebook, itu menjadi berbeda. Yang tadinya dibatasi jam kerja hanya sampai jam 4 sore, ini 24 jam. Mesin penjawabnya otomatis. Di WA, di Facebook semua menjawab dengan otomatis. Itu menjadi hal yang sangat menarik. Pengguna internet Indonesia itu kan 215 juta, Mbak. Dari 275 juta, 70%. Di Yogyakarta pelaku e-commerce itu 10,2% penjual, 16,7 ini pembeli. Ini data dari tahun pada saat 2021 ketika puncak-puncaknya pandemi semua orang menggunakan internet. Pertanyaannya, jangan percaya pada penjual pembeli ini. Karena penjual bisa menjadi pembeli, pembeli bisa menjadi penjual. Berarti kan pangsa pasarnya besar. Nah, mencoba belajar di titik itu. Kebiasaan kita kalau UKM-KM itu membosankan di WhatsApp. Produknya fotonya tetap itu, narasinya sama. Fotonya tetap itu, narasinya sama. Kalau kita misalnya tadi bercerita tentang apa barusan? Kembang Waru dengan narasi cinta romantisme. Bagaimana kalau saya kan juga bercerita bahwa ada makanan kecil segini, hijau, itu makanan ini konon kipo. Konon adalah kudapannya Panembahan Senopati. Mungkin karena verifikasinya hanya tahun di 86 secara gastronomi. Ya 86, tetapi ketika di interview yang di 86 sebelum saya sudah ada, Mas. Saya hanya melestarikan menjualnya. Kemudian diambil di Selat Centini, misalkan konon, kemarin ada yang melakukan penelitian ini, ada namanya kupo, kudapannya mirip. Apakah ini menjadi kipo? Ini menjadi sebuah narasi jualan yang Bapak Ibu bisa keluarkan. Mari kita makan kipo seperti berasa makanan Panembahan Senopati. Narasi-narasi ini menjadi penting. Makanan Kembang Waru membuat bunga-bunga bersemi cinta kita kepada pasangan, mari kita makan dan seterusnya. Narasi ini yang dibentuk menjadi orang menarik gitu. Nggak cuman mari kami sedia kerupuk keripik, wah itu bendino itu di situ. Saya masuk di satu grup UMKM CDIY itu ada 600 orang. Itu bodoh, Mbak. Sebetulnya kerupuk, telo gitu menggitu gitu, tapi nggak ada narasi-narasinya. Persoalannya adalah bagaimana audio teks kemudian dirubah menjadi bentuk videografi. Ini menjadi hal yang menarik. Nanti continuesnya mari kita belajar bersama-sama tentang itu. Baik. Tapi ini ngomong-ngomong mereka itu sudah mempraktekkan sekolah digital loh, Mas. Ya, kan terakhir tuh ada yang ini CTA, call to action gitu ya. Tapi itu yang diingat, yang lainnya nggak ingat. Jadi kalau jualan monggo ibu-ibu. Pokoknya penting payu. Lah iya, itu kan call to action tok itu. Tepuk tangan dulu dong buat Mas Hendy, luar biasa. Walaupun singkat tapi ini semoga tetap mengingatkan kita untuk bagaimana itu terus mempelajari banyak hal. Betul. Termasuk kalau belajar marketing itu nggak habis-habisnya. Iya. Ketemu banyak orang, banyak tulan. Jangan lupa kalau tulan bawa dagangan. Iya. Minimal kayak hari ini itu, ada acara. Minimal bawa produknya, sampelnya. Kalau minimal yang ada. fashion ya dipakai. Iya dipakai. Gitu. Kayak Bu Siwi ini juga loh ini udah fashionnya tuh sudah sampai bawah. Produknya UMKM ya kan. Oh, itu dia. Jadi bagaimana kita bangga pada produk sendiri, pada produk kita sendiri, kita harus bangga. Dengan cara ya kita memakai, kita membeli, kita mensupport teman-teman kita. Baik. Terima kasih banyak Bu Siwi, Bu Kepala Dinas, Pak Dwi. Ya, tetap semangat untuk apa tadi, hook kanan, hook kiri. Langsung endo. Loh, tapi gara-gara hook kanan dan hook kirinya Pak Dwi, itu yang menjadikan sisi kiri dan sisi kanannya kita benar-benar bekerja gitu ya. Mbak Bianca jangan kelamaan duduk di situ, nanti kena hook ya. Harus mundur biar yang kena Mas Hendy. Mas Hendy matur nuwun. Dan ibu-ibu juga matur nuwun, mas-mas, tepuk tangan dong buat Anda semuanya. Jangan berkecil hati ya, karena kita sama-sama, kita semuanya bareng-bareng kalau belajar. Di sini ada banyak teman, maka saling menguatkan. Itu. Ada kata-kata mutiara? Ya pokoknya tetap semangat dan tetap
jaga persahabatan, perbanyak teman, semakin banyak kontak di HP-nya itu semakin luas jangkauan dagangan kita. Betul, never ending learning kalau Anda sebagai pengusaha, kapanpun dimanapun teruslah belajar. Baik, saya Marta Sasongko. Saya Aat Kumurjati. Dari Sarasehan Sibakul, Dinas Koperasi dan UMKM DIY, kita terus menyemangati seluruh pelaku UKM. Kita mau yel-yel ibu-ibu UMKM, naik kelas. UMKM hebat, Jogja istimewa. Langsung kita tampilkan Sanggar Argo Tumilah.